Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar untuk kita semua? Harapan kita, doa kita, semuanya kita baik-baik saja dan selalu ada damai di hati kita yang datangnya dari Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita bagi Dia. Untuk firman yang akan kita dengarkan, mari kita berdoa, mohon kekuatan dan pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih dan kami bersyukur karena kami masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman pada hari ini. Tuhan berkenan untuk mengajari kami dan memenuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mendengar firman ini. Kami mengerti dan Tuhan mengajari hamba-Mu untuk menyampaikan kehendak-Mu kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman-Nya yang kita dengarkan pada hari ini terambil dari kitab Matius 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggallah di rumah atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita ada dua hal yang kita rasakan. Yang pertama adalah kita sering mendengar, kita menjadi orang yang pendengar. Kita menjadi pendengar firman, pendengar kabar baik, pendengar kabar kesukaan. Ada orang-orang lain yang memberitakannya kepada kita. Apa respon kita? Apa yang ada di hati kita ketika kita mendengarkannya? Apa yang kita lakukan ketika kita mendengarnya? Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu bahwa sebagai orang percaya, kita juga dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan ketika kita memberitakannya, mungkin ada orang yang menerima, atau ada juga orang yang menolak kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun posisi kita pada saat ini, baik kita sebagai pendengar maupun kita sebagai pemberita kabar kesukaan, kita harus ingat bahwa Tuhan membekali kita. Baik sebagai pendengar, Tuhan akan membekali kita untuk mendengarkan kehendak-Nya. Sebagai orang yang memberitakan pun kita, Tuhan juga akan membekali kita untuk melakukan kehendak-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu boleh kita katakan bahwa dalam hidup kita secara pribadi ada dua hal yang diinginkan oleh Tuhan. Satu, sebagai pendengar, dan kedua, sebagai pemberita firman. Jadi kita diutus. Pertama kita mendengar, sesudah itu kita diutus untuk menyampaikannya. Dan mungkin itu sudah terjadi dalam hidup kita. Dan itulah yang menjadi kenyataan hidup kita yang kita hidupi sampai pada saat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang Dia utus. Diutusnya untuk menyampaikan kabar baik kepada orang banyak. Dan Dia katakan apa? Jika mereka layak menerima, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Jadi artinya bahwa ketika berita itu disampaikan kepada kita, maka yang kita harapkan kita layak menerimanya, sehingga salam itu, damai sejahtera itu, kebahagiaan itu menjadi milik kita ketika kita mendengarkan berita kesukaan. Oleh karena itu, apa yang perlu bagi kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendengarkan kabar kesukaan, terimalah firman itu dan bersukacitalah kita ketika kita mendengar dan menerimanya. Yang perlu kita cermati adalah jangan sampai ketika kita mendengarkan kabar itu, mendengarkan firman itu, kita hanya mendengar dari kuping kanan kemudian keluar dari kuping kiri.
Jangan sampai ketika kita mendengar firman itu tidak ada bekasnya dalam hati kita, tidak ada tandanya, tidak ada bekasnya dalam hidup kita. Itu artinya bahwa kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dan melakukannya, maka semakin besarlah rasa syukur, sukacita, dan damai di dalam hatinya. Karena memang firman itu memberikan kekuatan bagi orang-orang yang menerimanya. Dan yang kedua, ketika kita disuruh untuk menyampaikan berita kesukaan, menyampaikan kehendak Allah, menyampaikan berita kebenaran, keadilan, kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan, maka mungkin ada orang yang tidak menerima kita. Karena memang kenyataan dalam hidup ini bahwa tidak semua yang baik mudah diterima oleh banyak orang, dan juga sebaliknya, tidak juga semua orang mampu menerima yang jahat. Tapi melalui firman ini kita diingatkan bahwa memang ada orang yang tidak akan menerima firman yang disampaikan, tidak menerima berita kesukaan, tidak menerima Injil Tuhan, atau tidak menerima berita kebaikan yang datangnya dari Tuhan, atau tidak menerima apa yang disampaikan oleh Tuhan, kehendak Tuhan dalam hidupnya. Ia menolak dan dia tidak suka mendengarkan itu. Sehingga apa yang harus kita lakukan ketika kita di pihak orang yang memberitakan Injil, berita keselamatan itu, dan orang tidak mau mendengarkannya, maka yang harus kita lakukan adalah tidak perlu emosi, tidak perlu marah, dan tidak perlu kecewa, tapi tinggalkanlah. Kita bisa meninggalkannya. Dan itulah kata Tuhan. Artinya memang ketika orang tidak bisa menerima, karena memang firman itu hidup dan berkuasa. Dan ketika yang hidup dan yang berkuasa itu tidak diterima oleh orang lain, maka lebih baik ditinggalkan. Karena memang dia tidak layak untuk menerimanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam dua hal inilah hidup kita. Apa yang penting bagi kita? Yang pertama adalah semoga kita semakin cerdas, semakin pintar untuk boleh memahami ketika firman itu datang dalam hidup kita, kita akan mendapatkan, menerima salam, damai sejahtera, sukacita. Dan yang kedua, ketika kita memberitakan firman itu, biarlah sukacita, damai sejahtera, dan kebijaksanaan, kepintaran ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita memberitakannya, menyampaikan kabar kesukaan, kabar baik, apapun reaksi orang lain yang mendengarkannya, tidak mengubah hati, perasaan, sukacita, semangat yang ada dalam diri kita. Dan ketika tidak diterima, maka kita bisa meninggalkan mereka dan kita pergi ke tempat yang lain atau kepada orang yang lain. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Biarlah tetap ada semangat, tetap ada sukacita di dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang sudah kami terima, kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan. Sebagaimana firman yang sudah kami dengarkan, biarlah firman ini membawa sukacita bagi kami. Kami mampu untuk menerimanya dan dengan sukacita kami melakukannya dalam kehidupan kami. Dan pada saat tertentu Tuhan juga menyuruh kami sebagai orang percaya untuk menyampaikan kabar kesukaan, berita sukacita, berita keselamatan kepada orang lain. Tuhan, tentu ada hal-hal yang kami akan terima sebagai respon dari orang yang dimana kami memberitakannya. Ketika kami tidak diterima, ajar kami tidak kecewa, tidak putus asa, tidak sakit hati, tidak habis akal, dengan satu keyakinan dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesempatan bagi kami untuk ke tempat lain dan untuk kepada orang lain. Oleh karena itu ya Tuhan, jangan biarkan kami putus asa di dalam pelayanan, dalam melakukan tugas pelayanan,
tugas panggilan yang Tuhan sudah berikan kepada kami sebagai orang percaya. Dan ingatkan kami ya Tuhan, bahwa semua kami bukan hanya sebagai pendengar firman Tuhan, tapi kami diajak untuk boleh sebagai pemberita firman Tuhan, dan yakinkan kami bahwa Tuhan membekali kami, Tuhan memampukan kami, Tuhan memperlengkapi kami untuk melakukan tugas ini. Terima kasih ya Tuhan, kami adalah orang yang Tuhan pilih, dan ajar kami untuk selalu mengingat itu, dan kami boleh bersuka cita karena itu. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga kami berdoa kepadamu untuk seluruh kehidupan kami, untuk keluarga kami, untuk segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami, sebagaimana adanya kami pada saat ini. Tuhan, ada di antara kami yang pada saat ini sungguh-sungguh merasakan bagaimana besarnya kasih-Mu, berkat Tuhan, sukacita yang ada dalam diri kami. Kami bersyukur untuk itu, dan kami mohon dalam keadaan sukacita yang kami rasakan, kami tidak menjadi orang yang sombong, kami tidak menjadi orang yang angkuh, tapi kami bisa merasakan itu adalah anugerah Tuhan, dan kami semakin rindu untuk menyampaikan berita kesukaan kepada orang lain. Dan juga kami berdoa, ada di antara kami yang pada saat ini mengalami pergumulan berat. Tuhan, tolong kami. Mungkin pergumulan itu karena ekonomi rumah tangga kami, karena pekerjaan. Tuhan, tolonglah kami. Kami percaya, yakinkan kami bahwa berkat Tuhan tidak akan terlepas dari hidup kami. Berkat Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan akan memperlengkapi kami dengan kecukupan. Oleh karena itu ya Tuhan, yakinkan kami akan pertolongan-Mu. Dan kiranya Tuhan berkenan memberikan jalan keluar kepada kami dalam persoalan yang sedang kami alami. Dan juga kami berdoa untuk orang-orang yang mengalami pergumulan karena sakit penyakit yang ada dalam dirinya. Tuhan, kami mohon, kami percaya akan kuasa-Mu, kami percaya akan firman-Mu, bahwa dengan berkata sepatah kata saja, semua yang sakit bisa disembuhkan. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa pada saat ini untuk yang kami kasihi, orang-orang yang sekarang menderita sakit penyakit, yaitu Pertua, NJ Sembiring, dan Nora, yang berjuang untuk melawan virus corona dan penyakit yang lain yang ada dalam dirinya. Kami mohon ya Tuhan, Tuhan berkenan menyembuhkannya, karena kami percaya penyakit ini tidak seberapa dibandingkan dengan kuasa Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, jamah dia, sembuhkan dia, keluarkan virus itu dari dalam dirinya, dan berikan sukacita kebahagiaan bagi mereka dan semua keluarga yang tentu berharap pada saat ini akan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk saudara-saudari kekasih kami yang pada saat ini menderita sakit, yaitu Sri Agustina, sakit lambung, kemudian Bapak Artania Pelawi di Bekasi yang pada saat ini menderita penyakit stroke, dan juga Bapak Eka Sembiring yang pada saat ini diopname. Tuhan, kami mohon Tuhan berfirman, berkata, menjamah tubuh saudara kami ini di dalam situasinya yang pada saat ini berjuang untuk melawan penyakit yang ada dalam dirinya. Tolong dia Tuhan, kuatkan dia, mampukan dia, dan berikan kesempatan bagi dia untuk mendapatkan kesehatan yang sempurna yang datangnya dari Tuhan. Sehingga melalui kesehatannya dia semakin merasakan kebaikan Tuhan, dan dia boleh berbagi kebaikan kepada orang yang ada di sekitarnya. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan adalah tabib di atas segala tabib, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua orang-orang yang sudah kami sebutkan namanya, tentu Tuhan bisa pulihkan kesehatannya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang yang pada saat ini merasakan duka yang ada dalam hatinya, akibat penyakit yang ada dalam dirinya, atau orang-orang yang ada di sekitarnya, atau berduka karena ada keluarga yang sudah ditinggalkan orang yang dia kasihi. Tuhan, kami mohon, kami berharap Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan mereka, sehingga dia boleh merasakan bahwa pertolongan Tuhan, penghiburan dari Tuhan akan ada selalu untuk mereka.
Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk semua anak-anak kami yang tetap berjuang untuk masa depannya, baik dalam studinya, pekerjaannya, teman hidupnya. Tuhan pelihara hidup mereka dan biarlah mereka boleh mendapatkan masa depan yang indah yang datangnya dari Tuhan. Dan setiap keluarga yang pada saat ini juga sedang menantikan anak di tengah-tengah keluarganya, Tuhan kami percaya Engkau adalah sumber kehidupan. Semoga Tuhan berkenan untuk memberikan anak, untuk dia kasihi, dia pelihara, dia besarkan, untuk menjadi anak yang takut akan Tuhan. Sehingga hidup mereka akan semakin bahagia karena kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami. Dan di atas semuanya kami mohon, ampuni kami dalam setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami. Sehingga kami layak berdoa, kami layak menerima, kami layak menyatakan isi hati kami kepada Tuhan. Inilah doa dan harapan kami. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah firman yang kita dengarkan dan juga doa sudah kita sampaikan kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita. Oleh karena itu, damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, yang melampaui segala akal dan pikiran kamu, akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam sehat, tetap semangat, bersukacita dalam menjalani setiap waktu kehidupan kita. Terima kasih.